Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan tutorial cara melakukan uji statistik, yaitu uji Wilcoxon. Nah, uji ini merupakan uji non-parametrik, artinya data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini saya memiliki data pretest dan posttest. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu uji Wilcoxon, yaitu uji perbedaan signifikan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, atau melihat perbedaan hasil pretest dengan posttest setelah diberikan perlakuan pada kelompok uji yang sama atau pada sampel yang sama, seperti itu. Nah, di sini saya akan melihat perbedaan kemampuan bahasa Inggris siswa sebelum menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran atau pembelajaran yang konvensional dengan pembelajaran yang menggunakan ChatGPT. Nah, langkah yang bisa kita lakukan untuk uji Wilcoxon yaitu yang pertama, bagian variabel kita pastikan ini bagian labelnya untuk pretest, sesuaikan namanya pretest. Kemudian bagian posttest juga kita beri nama posttest. Selanjutnya pada analyze kita pilih, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian legacy kita pilih to relate samples. Nah, di sini Wilcoxonnya sudah tercentang. Pretest kita masukkan variabel 1, kemudian posttest pada variabel 2. Kemudian option, descriptive, quartile-nya kita centang. Continue. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, bisa dilihat pada skor pretest nilai tengahnya atau mediannya sebesar 57 dan posttest sebesar 73,00 dengan signifikansi to tell 0,000. Nah, berdasarkan hasil uji Wilcoxon dapat diketahui terdapat perbedaan yang signifikan atau sig-nya kurang dari 0,01 antara nilai pretest mediannya 57 dan posttest median sama dengan 73. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara penggunaan media ChatGPT dan media konvensional atau media cetak dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Dalam hal ini penggunaan ChatGPT lebih tinggi daripada media konvensional. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji n-gain pada data ini. Caranya yang pertama adalah transform. Kemudian kita ketik posttest dikurang pretest. Nah, kita masukkan sini posttest, kita klik posttest pada data, masukkan, kemudian pilih simbol kurang, klik pretest, kita masukkan. Oke. Nah, di sini datanya sudah muncul, hasil posttest dikurang pretest. Kemudian lagi kita masuk ke transform, compute variable, kemudian kita ketik skor ideal dikurang pretest. Jadi skor idealnya adalah 100.
ulangi. Skor ideal dikurang pretest. Nah, di sini kita menggunakan skor ideal 100, kemudian pilih kurang, kita pilih pretest. Oke, kita masukkan. Oke, di sini sudah muncul skor ideal dikurang pretest. Kemudian n-gain skornya kita buat lagi variabelnya. Sebelumnya kita reset n-gain skor ya, skor yaitu dari post-test dikurang pre-test, masukkan, kemudian dibagi skor ideal dikurang pre-test. Sudah ada di sini, tinggal kita masukkan saja rumusnya. Oke. Nah, sudah muncul di sini n-gain skornya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita tambahkan variabel n-gain persentase. Di mana skornya yaitu n-gain, kita masukkan ke numeric expression dikali 100. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini skornya sudah muncul. Nah, sekarang kita lakukan uji n-gain. Caranya analyze, descriptive statistik, masuk ke descriptive. Kemudian pada n-gain score kita masukkan ke variabel yaitu oke, kita copy ke Word. Nah, di sini dari hasil uji n-gain pada uji statistik Wilkinson dengan rata-rata n-gain skornya sebesar 0,389 dan n-gain persentasenya 35,8892. Nah, berdasarkan kriteria skor n-gain, nilai rata-rata n-gain skor ini berada di kategori sedang ya, di antara 0,3 sampai 0,7. Sedangkan persentasenya kurang dari 40%. Nah, jadi berdasarkan hasil uji n-gain dapat didapatkan hasil nilai n-gain sebesar 0,389, maka n-gain masuk dalam kategori sedang. Nah, jika dilihat dalam bentuk n-gain persen, maka didapat hasil sebesar 35,89%. Nah, artinya dalam interpretasi n-gain dapat disimpulkan penggunaan media ChatGPT efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa dengan tingkat keefektifan sedang. Seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.